materi biopsikologi dan proses motorik dan sensorik. Dan sebelumnya, perkenalkan dari ujung kanan. Hai semuanya, nama saya Mulana Rafiati. Hai semuanya, nama saya Mujana Zara. Hai semua, nama saya Muhammad Agis Nasesa. Hai semua, nama saya Reza Anjani. Hai semua, nama saya Nifa Zahra. Hai semua, nama saya Putri Nabila. Halo semua, nama saya Esti Aryani. Hai semua, nama saya Dita Citanto Putri. Halo, nama saya Amanda Ditya. Halo semua, nama saya Melinda Aliani. Hai semua, nama saya Safna Nursimudinia. Selamat menyaksikan. Proses sensoris adalah proses masuknya rangsangan melalui alat indera ke otak cerebral, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dalam perbuatan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses sensoris. Proses sensoris akan berjalan dengan baik apabila memenuhi faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, keadaan indera yang sehat dan sempurna. Keadaan tersebut akan mempengaruhi proses sensoris. Yang kedua, perhatian yang tertuju pada objeknya yang memudahkan proses persepsi, dan apabila terjadi kurangan perhatian maka akan mengganggu konsentrasi sehingga proses sensorik tidak akan berjalan dengan sempurna. Yang ketiga, rangsangan yang sangat lemah ataupun sangat kuat akan mengganggu proses sensoris. Kemudian faktor yang terakhir, saraf dan pusat saraf dalam keadaan baik dan sehat. Hubungan sensorik dengan perilaku proses sensorik dapat menyebabkan manusia mengenal alam di luar dirinya yang berguna untuk mengembangkan dirinya sebagai makhluk sosial. Akibat dari proses sensorik, manusia dapat berperilaku dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, fantasi. Apa sih fantasi itu? Fantasi adalah sesuatu daya untuk yang menciptakan sesuatu yang baru. Nah, menurut kejadiannya, fantasi itu ada dua. Yang pertama, fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif itu dipimpin oleh akal dan kemauan, sedangkan fantasi pasif itu fantasi yang tidak dapat disadari. Nah, dengan adanya fantasi tersebut, manusia bisa menciptakan sesuatu yang baru, bersimpati kepada sesama manusia meskipun jauh. Yang kedua, berpikir. Berpikir yaitu gejala jiwa yang dapat menghubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Berpikir merupakan proses tanya jawab antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan apa yang baru dengan menggunakan akal. Hubungan dapat terjadi sebagai sebab akibat, hubungan tempat, hubungan perbandingan, dan hubungan waktu. Lalu yang ketiga ada perasaan, yang yaitu adalah pernyataan jiwa yang dapat mengukur atau mempertimbangkan sesuatu menurut rasa senang ataupun tidak senang, gembira ataupun sedih, dan lain-lain. Lalu menurut golongan, perasaan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada golongan euforia, yang berarti manusia selalu merasa senang ataupun optimis, dan yang kedua ada golongan diskoloi, yang berarti manusia selalu merasa sedih, murung ataupun pesimis. Terdapat 3 macam alat tubuh yang membantu berlangsungnya proses sensori. Yang pertama, itu ada rancangan atau stimulus. Proses sensori diawali dengan sebuah pengamatan, yang dimana pengamatan itu terjadi ketika rancangan atau stimulus mengenai indera, sehingga menghasilkan kesadaran dan pikiran. Rancangan atau stimulus dapat berupa gas, cahaya, tekanan, suara, panas, dingin, dan sebagainya. Penerima atau reseptor. Kemudian rangsangan diterima oleh indera penerimanya. Contohnya, suara radio yang terdengar lebih keras bisa didengar oleh indera penerimanya, yaitu telinga. Dari contoh di atas, setelah suara diterima oleh penerima, yang mendengar suara tersebut dapat merasakan sesuatu yang dia dapatkan dari pendengaran tersebut, entah itu perasaan senang, sedih, dan lain sebagainya. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world.